Seperti pisang, hampir semua bagian dari kopi bisa dimanfaatkan loh. Nggak percaya? Di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, selain biji kopi nih, daun kopi juga diolah menjadi kudapan yang lezat. Bahkan menjadi salah satu oleh-oleh khas dari wilayah ini. Daun yang diambil adalah daun yang masih muda loh. Sing penting, daun kopinya berasal dari pohon yang sudah tidak produktif atau tidak lagi berbuah. Katanya sih, jika pohonnya masih berbuah, rasa daun kopi justru tidak terlalu enak untuk diolah. Tapi menurutku, mengolah daun kopi yang pohonnya sudah tidak produktif lagi merupakan bentuk pemanfaatan lingkungan yang bagus banget loh. Dengan begini kan bisa membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar toh. Dul. Ya, Bu. Udah banyak, Dul. Keranjang, Bu, dapatnya? Minta tolong diantar ke UMKM, ya, Dul. Iya, saya antar ke UMKM dulu, Bu. Iya, Dul. Sebelum diolah, daun kopi harus dicuci dulu ya lur, biar kuman dan bakterinya hilang. Setelah itu, daun kopi disusun di atas tampah dan harus dikeringkan. Cuaca koyo gini pas banget buat jemur daun kopi. Wah, nasib pol. Nah, kalau yang sudah kering iki mau ku bawa ke UMKM olahan daun kawa atau daun kopi lur. Kalian pasti penasaran toh, koyo opo sih olahan daun kawa iku? Yuk, ikuti aku ngintip proses UMKM-nya. Bu, ini Bu yang udah dijemur, Bu. Pucuk kopinya. Ya. Yang ini tolong dianterin ke Unilady ya. Oh, ke Ah, ini Unilady. biasa, Bu. Oh iya. Setelah dikeringkan, daun kopi sudah siap untuk diolah. Ada dua jenis olahan daun kopi yang diproduksi di sini, yaitu serundeng daun kopi dan keripik daun kopi. Untuk membuat serundengnya, pertama-tama daun kopi digoreng hingga garing terlebih dahulu. Kemudian, sambil menunggu minyak tiris, goreng bahan tambahannya. Biar gurih, tentunya pakai bawang putih goreng. Selain itu, jangan lupa siapkan kacang dan terine lur. Terus, yang pasti sih, bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit hijau. Oh iyo, bukan itu aja. Tambahkan juga kelapa parut ke dalam bumbu dan aduk rata. Walah, pasti rasanya mantep iki lur. Setelah seluruh bahan siap, campurkan semuanya ke dalam baskom dan ratakan. Kalau tadi kan serundengnya, kalau keripik iki sih gampang banget. Siapkan tepung bumbu, lalu celupkan daun kopi sedikit demi sedikit. Terus goreng daun kopi hingga garing. Jadi deh, keripik daun kopi siap dikemas. Untuk keripik daun kopi, kemasannya berupa plastik kedap udara aja. Tapi untuk serundeng daun kopi, ada dua jenis kemasan, yaitu kemasan plastik dan juga kemasan toples. Nah, gimana lur? Serundeng dan keripik daun kopi ini bisa jadi pilihan menarik untuk dijadikan buah tangan khas Sumatera Barat toh lur. Unilady, ini Iya, Dok. disuruh ngantar kawa daun. Oh iya, Dok. Sekalian diiris-iris ya, Dok. Oh,
Diiris-iris semuanya. Iya, Ndo. Oh, ya nih. Iya, Ndo. Makasih ya, Ndo. Ya nih. Ternyata kali ini daun kopi ini mau dimasak jadi palui kuah asam pade sama uni idi lur. Wah, olahan tradisional khas Sumatera Barat yang sudah jarang ditemui iki. Daun kopi memang belum banyak dimanfaatkan, tapi di Sumatera Barat selain dijadikan keripik dan serundeng, daun kopi kerap kali dijadikan minuman herbal lur. Sementara aku menyiapkan irisan daun kopi ini, Uni Idi menghaluskan bawang putih, cabai merah, dan garam lur. Sesuai nama nih, kuah yang satu iki punya ciri khas asam dan pedas. Pasti harus pedas. Uni, ini kawah daunnya udah selesai diiris-iris nih. Oh iya, Ndo. Kalian tolongin ditumis ya, Ndo. Oh iya ya. Makasih, Ndo. Oh ya Uni. Campurkan air, bumbu halus, daun jeruk, dan jeruk nipis. Aduk hingga rata. Kemudian berikan irisan jahe dan rebus kembali hingga kuah mendidih. Selanjutnya, masukkan irisan daun kopi. Jika sudah mulai layu, tambahkan potongan tomat dan masak hingga matang. Kalau Umi Idi yang membuat adonan palui nyalur. Gampang kok. Campurkan bumbu halus dengan kelapa parut, lalu aduk hingga rata. Kemudian tambahkan tepung, uleni kembali. Setelah adonan padat, tambahkan telur. Biar makin sedap, beri perasan jeruk nipis dan ikan teri. Baru terakhir, tuangkan sisa daun kopi yang tadi telah diiris. Untuk mengukusnya, siapkan daun kopi yang sudah agak tua. Daun ini hanya sebagai pembungkusnya aja ya lur. Teksturnya yang lebih keras berguna agar daun tidak mudah sobek. Ambil sedikit bagian adonan, lalu isi ke dalam daun kopi. Bungkus daun kopi dan kunci dengan lidi. Pastikan tidak ada adonan yang keluar dari daun kopinya ya lur. Terakhir, kukus palui daun kopi selama 20 hingga 25 menit. Wih, dari penampilannya aja udah terlihat seger yo. Warna-warni kuah dan paluinya bikin meriah. Bikin aku gak sabar mau mencoba nih. Makan kuah begini memang seru banget ya lur. Rasanya macem-macem. Ada asemnya, ada pedasnya, ada gurihnya, seger. Daun kopi juga memberikan rasa yang tidak biasa. Ada sensasi pahit getir yang bikin aku makin semangat makan nih. Wah, Uni Idi memang paling bisa. Olahan Uni Idi memang lama banget. Besok-besok masakin aku lagi ya Uni. Jambret, Pak. Jambret. Cepet, Pak. Cepet, Pak. Kesuwen, cepet. Aduh, ora urip, Mbak. Seru, Mbak. Yuk, cepet. Bis, Pak. Bis, ayo. Lari, ayo cepet, Pak. Cepet. Yuk. Yuk, cepet, Pak. Cepet, cepet.
Pak itu. Maling apa? Sak penake dhewe. Ya apa begini? Iki pete. Sampeyan gawur iki pete. Iki aku metek nang kebonku dhewe kok. Mulang maling. Maling apa iki kebonku dhewe iki? Ora kowe tetep maling. Pangsip, endi malinge? Endi maling? Butuh iki. Iki malinge, pokoke malinge keranjange aku. Lah piye to wansip ku asal nuduh. Iki gundul tonggoku. Oh, kebon-kebonku dhewe. Wis tak goleki sik. Apa to, Mbak? Sing kejam-kejam. Ono kejamret kae lho tasik aku blonjo. Iki sine ke pete, ono kentang, ono kuban. Lha sik aku duwe pete akeh. Iki weh. Masak iki peteku weh. Oke, Dul. Ya. Kata Mbak Tata, petenya mau dicampurin ke kueku. Kalau di sini sih banyak yang nyebutnya kue citak. Ya wis ya, Dul, iki terus ke sik aku tak nyiapke bumbune sik ya. Oh, iya Pak. Meskipun banyak yang meremehkan karena bau tak sedapnya, si pete iki banyak manfaatnya lur. Antara lain, antioksidannya tinggi dan mengatasi anemia. Bahkan, katanya pete bisa meredakan stres loh. Bu Kartini lagi nyiapin adonan kulit kueku. Bahan yang dipakai cuma tepung ketan, gula, kentang, dan garam. Kentang dihaluskan, kemudian dicampur dengan bahan-bahannya sampai rata. Tambahkan air hangat supaya lebih cepat tercampur yo. Kueku yang ini sedikit beda yo. Isinya pakai tempe, bawang merah, bawang putih, dan merah, cabai hijau dan cabai rawit. Kalau bumbunya diiris tipis-tipis yo. Mbak, ini Mbak petenya Mbak udah diracang Mbak. Oh iya, Dul, kayak ngono ae ya. Oh ya Mbak. Ya, makasih ya, Dul. Ya Mbak. Bu, aku tak mau mesti iki sik ya. Oh iya, Nduk. Sekarang tinggal menumis isian kueku. Masukkan semua bahannya. Jangan lupa pete kesayanganku loh ya Mbak. Gak usah terlalu lama masaknya, supaya petenya masih terasa renyahnya. Sabar lur, belum selesai masaknya. Kuekunya harus dicetak dulu. Cetakannya diolesi minyak dulu. Kemudian taburi tepung maizena supaya adonan kueku tidak menempel. Masukkan adonannya. Lalu tambahkan tumisan tempe dan pete. Tutup lagi dengan adonan yo. Ada yang tahu kenapa disebut kue citak? Katanya saat melepas kue dari cetakan harus dihentakkan. Nah, saat itu akan terdengar suara tak pada meja. Seperti iki lur. Khas banget toh. Bikin yang banyak yo, biar mantep makannya. Bu, iki penuh tak kukus sik ya. Oh ya Nduk, tolong kukuske ya Nduk. Nggih, Bu. Kalau sudah, kue citak langsung dikukus. Gak usah lama-lama, cukup 15 menitan aja. Cantik tau lur? Sayang rasanya kalau dimakan yo. Tapi aku penasaran rasanya. Dul, ayo iki dicoba kueku petene sing mau digawe. Oh, iya. Pak, Bu, monggo. Pak, dicoba. monggo Pak, dicipi Pak. Ya, ya, ya.
juara iki rasane. Manisnya adonan kue citak ternyata pas banget dengan gurihnya tumisan pete. Sing jelas bakalan kurang kalau cuma makan satu. Weh, Pak Sip. Weh, Pak Sip. Ini lapis. Ayo, kita makan Pak ini. Ya wis Weh, lah. langsung kita makan. Weh, enggak, mau bareng yuk. Apa dong? Kue ku pete. Kue pete. Heeh. Boleh mau nggawa tas belanja di sini pete. Ket mau berpete tok. Heeh. Makano sune nek Enak apa ora? Enak. Kesewilang mergo pete tok. makano pasti ngono laporan iki yo di data sike. Lur, aku punya rekomendasi kue dan roti jadul nih. Walaupun jadul, tapi masih eksis sampai sekarang. Ada roti bluder, ada juga kue gambang. Kalian pilih yang mana, Lur? Yang satu teksturnya empuk. Sementara yang satunya dikenal punya tekstur yang keras. Kita mulai dari bluder dulu yuk. Bluder itu beda dengan roti biasa, Lur. Teksturnya lembut dan banyak serat dibandingkan roti biasanya. Rahasianya ada pada campuran kuning telur, mentega, dan susu yang banyak. Kak, ini Kak, saya bawain bakso 2 Kak. Oh iya, makasih ya, Dul. Nih sekalian saya bawain buah lontar. Oh, ini lagi buat kue kok. Tungguin ya kuenya. Oh ya Kak, makasih ya Kak. Karena aku mau bikin bluder yang lain daripada yang lain, aku tambahkan air lontar sebagai pengencer adonan. Air lontar juga bisa menambah rasa manis pada bluder. Lor, roti bluder merupakan roti legendaris dari zaman Belanda. Dulu, roti bluder dikenal sebagai roti mewah. Gimana enggak? Wong dulu resep bluder untuk 1 kg tepung butuh 20 kuning telur. Nah, iki adonan dibiarkan mengembang sekitar 2 jam. Kalau sudah, tinggal masukkan ke dalam cetakan, lalu oven sampai matang. Lanjut ke kue berikutnya yo, kue gambang. Mbak, ini Mbak, air saripati temulawaknya Mbak. Pisahin airnya dulu. Oh iya Mbak. Iya. Nah, bukan gundul namanya kalau nggak berinovasi. Ini Pak. Aku dan Mbak Sabrini pernah bikin kue gambang dengan campuran temulawak loh. Caranya, aduk tepung terigu, susu bubuk, dan mentega sampai rata. Lalu, tambahkan gula halus dan kuning telur. Nah, endapan temulawak ini langsung dicampurkan ke adonan. Aduk sampai rata yo. Lanjut cetak adonan. Yang khas dari kue gambang ini memanjang begini lur. Biar makin enak dan renyah, taburi wijennya. Pak, jangan Pak. Tinggal panggang selama 25 menit. Oh iya lur,
Kue gambang merupakan makanan warisan zaman Belanda yang banyak ditemui di Jakarta. Kue ini dikenal sebagai bagian dari kekhasan masyarakat Betawi. Karena bentuknya menyerupai alat musik Betawi, yaitu gambang kromong. Tapi kalau di Semarang disebut kue ganjel ril, soalnya bentuknya seperti papan pada rel kereta api. Jadi gimana? Mau pilih bruder atau kue gambang? Sama-sama enak kok. Aku yo nggak bisa pilih toh. Siang-siang gini enaknya naik perahu sambil menikmati angin sepoi-sepoi lur. Yang dipelihara di Karamba ini ada ikan mas dan nila. Kebetulan besok ada pembeli yang akan datang dari luar daerah. Jadi keramba ikan masnya mau disortir ukurannya. Sekalian kalau ada yang ukuran gede mau dimasak pesmol sama teh ica. Ya Allah. Ya Allah. Ada yang gede tadi. Ikan mas termasuk ikan yang cepat dipanen yo. Dalam 3 bulan bobot ikan mas akan bertambah sekitar 400 gram. Asik, banyak yang gede-gede ikan masnya. Jadi juga makan pesmol. Sebelum diolah, ikan mas harus dicuci sampai bersih. Buang sisi ikannya dulu, kemudian keluarkan isi perutnya. Kalau sudah, cuci lagi sampai tidak ada kotoran yang menempel, terutama di bagian dalam ikannya ya lur. Lul, ini beresin ya, saya mau nyediain bumbu. Oh, ya teh. Ikan mas termasuk ikan yang banyak dikonsumsi yo. Bisa digoreng atau diolah lagi jadi aneka masakan. Harganya juga relatif terjangkau. Nggak heran kalau ikan mas banyak penggemarnya. Apalagi di dalamnya ada omega 3 yang tinggi. Bikin makin tambah seneng makannya. Biar makin mantep makannya, aku punya tips mengolah ikan supaya nggak amis. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya mengolah ikan supaya bau amis dan bau tanah atau lumpurnya hilang. Yaitu kita harus siram atau kita rendam dengan air jeruk nipis dan garam. Jadi nanti rasa amisnya dan bau tanahnya atau bau lumpurnya akan hilang. Boleh dicoba. Neng Ami sudah menyiapkan bahan dan bumbu pesmol. Dilihat dari bumbu yang kaya rempah, iki jelas masakan sehat ya lur. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai pedas, gula merah, kunyit dan jahe. Masih ditambah daun bawang, daun salam, asam jawa, dan tomat agar rasanya semakin meriah di mulut. Semua bumbu penyedap harus diulek supaya cita rasanya lebih keluar. Teh Ami kebagian tugas ngiris daun bawang dan tomat. Biar makin jos rasane, pakai bawang putihnya yang banyak saja teh.
Bawang putih nggak cuma bisa menambah cita rasa makanan yo, di dalamnya mengandung zat yang bisa membunuh bakteri jahat di dalam tubuh. Teh, ini teh ikannya teh udah siap teh? Iya, Dul. Kalau khasiat jahe, nggak perlu ditanya lagi. Jelas wakeh dan bagus untuk tubuh lur. Teh abi ngagoreng heula lauk. Mohon atuh. Ini dia uniknya Pesmol di Jati Gede. Ikannya digoreng dulu. Katanya sih biar garing dan gak lembek. Jadi bisa lebih seru makannya. Pakai minyak goreng yang banyak aja supaya ikan gak lengket. Pastikan ikannya masuk saat minyak sudah panas yo. Wah, banyak banget ikannya. Kayaknya mau makan besar kita. Teh iya atos. Mohon atuh punten. Menu yang satu ini sama sekali nggak pakai ribet masaknya. Bisa langsung praktek di rumah kok. Tumis dulu bumbu halusnya. Setelah berubah warna kecoklatan dan keluar aroma wanginya, masukkan batang serainya. Sambil diaduk yo. Kemudian tambahkan air secukupnya. Pesmol memang tanpa santan yo, tapi soal rasa sudah pasti gurih dan bikin nagih. Kalau bumbu utama sudah matang, masukkan tomat dan daun bawang. Tambahkan juga cabai utuh. Cocok dengan selera aku ini. Soalnya ada pedesnya lur. Terakhir iki bintang filmnya si ikan mas Jati Gede. Langsung nyebur ke kuali panas. Kalau sudah begini, matikan api, tinggal aduk sebentar sampai bumbunya meresap. Wah, iki yang bikin air liur semakin banyak. Aromane maknyos. Nggak cuma itu, paduan warna bumbu dan rempah bikin pesmol tambah enak dilihat. Yowis, langsung makan aja. Dul makan dulu pesmol ikan jati gedenya. Yuk, yuk. Sesuai prediksi, rasa bumbu yang kuat berpadu dengan empuknya daging ikan mas. Sama sekali nggak ada rasa lumpur yang biasanya muncul pada ikan air tawar. Menu iki cocok sekali kalau dijodohkan dengan nasi panas. Keduanya bersatu padu memanjakan mulut dan lidah kita. Ayo, siapa yang ngiler?